baik, kayaknya Kak Katina perlu kenal lebih dalam nih apa itu DBD gitu ya dok ya. Oke, Iya. dengue ya. DBD ini disebabkan oleh virus yang namanya virus dengue. Ya, virus dengue ini ditularkan melalui nyamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Sugeng Enjang Kak Katina. Jumpa lagi bersama saya Dr. Sultan dalam acara podcast Gawe Seneng RSUD Katina Kota Tegal. Oke, pada hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang tentunya lagi-lagi berkompeten di bidangnya. Ya, beliau adalah seorang dokter yang sehari-hari bertugas di IGD Katina. Ya, mari kita sambut Dr. Prima Khairunisa Ananda. Assalamualaikum Dr. Prima. Waalaikumsalam, Dr. Sultan. Iya, sehat dok? Alhamdulillah, sehat. Salam kenal, Kak Katina. Iya, pertama kali ya dok ya? Pertama kali. Oke. Selamat datang dok. Dok, di Makasih. IGD lagi banyak kasus apa nih sekarang dok? IGD macam-macam ya dok. Tapi yang lagi tinggi demam mungkin. Demam. Ya, Ini kan juga lagi mulai musim penghujanan dok ya? Hampir Betul. tiap hari hujan itu. betul. Terus dengar-dengar kasus DB juga lagi naik ya dok? Ya. Kasus DBD gitu. Betul, Dan itu betul. kebanyakan pasiennya bocil-bocil ya dok, anak-anak semua ya. Ya. Datang demam tinggi, udah gitu ada mimisan, orang tuanya panas kalau masuk. Waduh, serius banget kalau di IGD dok ya. Oke, nah ini kebetulan kita akan membahas mengenai DBD nih dok. Bertepatan ini lagi musim hujan, kasus DBD juga naik, kayaknya Kak Katina perlu kenal lebih dalam nih apa itu DBD gitu ya dok ya. Oke. Iya, dari Dr. Prima sendiri dok, bisa tolong dijelaskan dok itu DBD secara singkat seperti apa? Oke, DBD ya, demam berdarah dengue. Seperti yang sudah ada namanya dengue ya. DBD ini disebabkan oleh virus yang namanya virus dengue. Ya, virus dengue ini ditularkan melalui nyamuk yang namanya nyamuk Aedes aegypti. Nah, nularnya itu biasanya dari satu orang. Jadi nyamuknya itu menggigit orang yang pertama, kemudian dia menggigit orang yang lain. Nah, orang yang lain itu tertularlah virus dengue ini. Nah, jadi ditularkan lewat gigitan nyamuk. Nah, yang perlu kita tahu itu gigitan nyamuk ini atau yang namanya Aedes aegypti ini memiliki ciri-ciri. Ya, biasa itu yang menggigit nyamuk betina yang memiliki ciri-ciri di badannya itu ada lorek-lorek hitam betul. putih. Hitam putih Nah, ya, dok, itu ciri khasnya dan karakteristik nyamuk ini banyaknya di pekarangan dan sering menggigitnya itu di jam-jam pagi dan sore. Jam-jam anak-anak main di pekarangan ya, kayak gitu sih. Pantesan seringnya asalnya anak-anak ya dok ya? Betul. Pas lagi main digigit nyamuk, aduh. Terus ini kok dari gejalanya nih dok, kan Oke. demam berdarah dengue, berarti pasti ada demam dong. Ada demam, terus Betul. ada berdarah, ada perdarahannya tuh, bisa mimisan, bisa mungkin gusi berdarah gitu ya dok ya. Terus apa lagi dok gejalanya? Oke, kalau misalnya virus dengue udah masuk ke darah kita ya, apa aja nih yang dirasakan atau gejalanya? Yang pertama, gejala utama adalah demam. Demamnya itu cenderung tinggi dan bersifat seperti pelana kuda. Nanti kita jelaskan di akhir ya. Siap. Oke, kemudian yang kedua itu nyeri-nyeri. Nyeri-nyeri itu nyeri kepala, nyeri-nyeri otot, nyeri-nyeri sendi, nyeri ulu hati, perut, dan bisa disertai juga dengan mual muntah. Tambahannya adalah perdarahan. Perdarahan ini contohnya adalah seperti mimisan, kemudian gusi berdarah, kemudian BAB darah dan muntah darah. Dan biasanya pada perempuan yang lagi haid ya, yang lagi menstruasi dan dia terjangkit virus dengue ini, biasanya perdarahannya itu atau mensnya itu bisa lebih banyak. Nah, ini perlu diwaspadai juga. Oke. Termasuk bintik-bintik di sini itu Betul. juga perdarahan juga ya dok ya? Betul. Iya, Dok. Iya, jadi
masuk perdarahan ringan gitu ya dok ya, DBD gitu. Jadi nggak melulu harus mimisan, harus berdarah. Udah DBD pun juga masuk istilahnya kita apa sih, manifestasi gitu ya dari perdarahan. Betul. Oke. Terus berikutnya nih dok, udah ada gejala-gejalanya itu. Nah kira-kira kapan sih buat para kansa kardina, buat bapak ibu ya mulai perlu memeriksakan anaknya ke dokter? Oke. Mungkin saya jelaskan dulu dari ini ya, stagingnya ya. Kapan disebut ringan, kapan disebut berat gitu. Nah, jadi pada demam berdarah sendiri itu juga punya kategori-kategori seperti itu. Mungkin seperti COVID-19 ya, ada OTG, orang tanpa gejala, ada gejala ringan, ada gejala berat. DBD juga punya. Pada gejala ringan itu biasanya gejalanya hanya seperti demam-demam, nyeri-nyeri, nyeri otot, nyeri kepala, nyeri perut, mual muntah tanpa disertai gejala perdarahan. Itu gejala ringan. Dengan gejala seperti itu masih bisa dirawat di rumah asal nafsu makannya bagus, ditawarin minumnya masih mau kayak gitu. Nah, kita masuk ke gejala berat. Gejala berat ini sudah ada tanda-tanda perdarahan, dok, ya, perdarahan spontan tadi, perdarahan mimisan, gusi berdarah, muntah berdarah, atau BAB berdarah. Nah, ini sudah masuk kategori gejala berat. Biasanya kalau dicek laborat, nah yang perlu kanca kardina tahu ya, kalau cek lab biasanya kan seringnya dengarnya mungkin trombosit ya, yang dilihat sama dokter, trombositnya turun gitu. Itu betul, memang indikasi salah satu infeksi dengue ya. Trombosit turun, kemudian ada juga yang namanya hematokrit atau kekentalan darah. Nah, itu meningkat hematokrit. Artinya darahnya di dalam tubuhnya itu mengental. Nah, kalau udah ada ke arah sana hasilnya positif, itu sudah tidak bisa lagi rawat di rumah karena dia butuh cairan yang banyak. Betul, harus dirawat inap. Jadi bisa menyimpulkan sendiri ya, mungkin kapan harus dibawa ke rumah sakitnya. Apabila sudah ada tanda-tanda perdarahan, kemudian muntah-muntahnya mungkin atau tanda dehidrasi ya, itu muntahnya sering lebih dari 5 kali seperti itu. Kemudian ada lagi staging yang terakhir, yaitu sangat berat. Sangat berat itu apabila sudah ada tanda-tanda gejala shock. Gejala shock itu mungkin yang bisa dilihat tuh seperti akral dingin, tangannya, kakinya dingin, terus nadinya cepet, mulai seperti itu. Itu harus segera dibawa ke rumah sakit ya, atau ya berobat ke dokter terdekat mungkin kayak gitu. Jadi shock di sini bukan shock awam ya dok ya, shock kaget itu bukan ya? Oh, iya, jadi shock ini adalah kondisi mulai sirkulasi jaringan di tubuh itu mulai ada gangguan gitu ya dok? Iya, betul. Nah, berarti tadi kita sudah bahas mengenai gejala, udah bahas mengenai tanda-tanda bahayanya juga ya dok ya, kapan perlu diperiksakan atau kapan bagaimana. Nah, untuk berikutnya mungkin pertolongan pertama dok, misalnya anaknya demam gitu, kan padahal demam kan nggak semata-mata demam berdarah ya dok ya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan sama kansa kardina kalau mungkin anaknya, kerabatnya ada yang panas, itu di rumah perlu diapain dulu? Anggaplah ini belum tahu ya, ini DBD juga, baru demam 2 hari dok, nggak turun-turun. Pertolongan pertama yang bisa dilakukan di rumah, yang pasti adalah menjaga rehidrasi, ya, dan yang kedua meredakan gejala. Menjaga rehidrasi itu berarti tawarin minum ya, jangan sampai anak atau penderita demam ini terkena dehidrasi atau kurangnya cairan, karena demam itu resiko tinggi untuk dehidrasi atau kurang cairan. Nah, perbanyak minum itu berapa banyak? Ditawarkan atau diberikan itu 2 kali lebih sering dari biasanya. Ya, misalnya sehari bisa 6 gelas, kalau bisa 12 gelas, 10 sampai 12 gelas kayak gitu, semampunya. Ya, semampunya. Ya. Kemudian yang kedua, meredakan gejala. Misalnya ada demam, boleh dikompres. Kompres dengan air hangat, bukan dengan air dingin gitu ya. Tetap tuh air hangat ya. Ya, air hangat. Nah, tapi gimana dok kalau demamnya tinggi di atas, begitu dicek suhunya di atas suhu 38 gitu misalnya. Itu udah nggak mempan lagi ya dok ya, kayaknya dengan kompres. Nggak bisa ya, harus dengan obat penurun demam. Mungkin sudah pada tahu ya obatnya, dengan kita biasanya menggunakan obat paracetamol. Obat ini sudah harus siap sedia di rumah ya. Mungkin ini saya mau sedikit menjelaskan masalah dosisnya ya. Untuk para ibu-ibu atau bunda-bunda di rumah yang punya anak yang mungkin lagi demam, itu adalah obat yang harus, obat wajib
yang harus harus disimpan ada di di rumah. rumah. Nah, obat ini itu mempunyai dosis sekitar 10 mg per kilogram berat badan. Kenapa Oke. sih harus tahu dosisnya, Dok? Ya karena tiap bulan itu anak berat badannya berbeda, berubah ya. Anak yang paling cepat ya. Kalau dewasa sih mungkin 1 tablet aja gitu ya. Kalau anak nih yang berubah-ubah, misalnya, Dok udah minum obat penurun demam. Berapa sendok Bu minumnya? 1 sendok, padahal anaknya besar, gemuk, ya tidak akan efektif ya. Nah, tadi kuncinya 10 mg per kilogram berat badan. Kita kasih contoh ya, Dok. Oke. Misalnya berat anaknya 25 kilo. 25 kilo. Ya, besar ya, 25 kilo. 25 dikali 10 mg dosis obatnya. 250 mg. 250 mg tuh harus sekali minumnya dengan dosis segitu. Sekali minumnya. Jadi contohnya misalnya sirup yang tersedia di rumah itu, Ibu baca itu nanti di kemasannya. Oh, dalam 1 takar itu setara dengan 250 mg. Berarti anak saya yang beratnya 25 kilo minum sebanyak 1 takar 250 mg. Gitu. Oke, berarti 250 mg. Oke, saya mulai mendengar sekarang. Itu ya Transakardina. Jadi obat paracetamol juga dijual bebas. Ya. Ya, gak ada salahnya buat persediaan di rumah gitu ya. Yes. Namanya anak-anak kan juga sering demam, sakit, pilek, batuk pilek segala macam gitu ya, Dok ya. Ya. Oke. Terus berikutnya apa lagi ya? Pencegahannya nih, Dok. Oke. Tadi sudah bahasan gejala, pengobatan udah, sekarang pencegahan. Pencegahan ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Cakep. Oke. Mencegah itu pencegahannya kita mungkin sudah sering dengar semua ya, program pemerintah yang namanya 3M. 3M. Sekarang 3M plus. Wah, ada plus-plusnya sekarang. Apa itu? Plus? Ya, 3M itu mungkin sudah sering dengar. Yang pertama, menutup tempat penampungan air. Karena habitatnya nyamuk Aedes aegypti ini adalah di air bersih. Air bersih. Betul. Jadi mungkin yang punya pot-pot tanaman atau gayung-gayung yang terisi air menggenang, kalau bisa ditutup atau dibuang airnya. Ya. Yang kedua adalah menguras bak mandi, ya kurang lebihnya sama, ya. Yang ketiga mendaur ulang barang bekas. Yang tadinya dikubur, mengubur barang bekas, sekarang didaur ulang. Oh, diganti lebih sekarang bermanfaat ya. Lebih bermanfaat. Kemudian tambahan plus-plusnya mengurangi gantungan baju, ya, biar nggak kena jadi sarang nyamuk. Selanjutnya juga menghindari diri dari gigitan nyamuk. Ya, contohnya mungkin mengoleskan obat nyamuk, penyemprotan banyak ya, Dok ya. Terus pakai kelambu mungkin juga bisa, Dok. Bisa kelambu, ya. Mungkin kan buat bocil dikasih oles-oles mungkin ngereok, rebel gitu ya, Dok. Iya, iya. Dikasih semprotan, dia mungkin juga nggak suka baunya gitu. Pakai kelambu juga bisa ya, Dok ya. Bisa. Nanti ada 3M plus, terus apa lagi? Mencegah vaksin. Oh, ada vaksin juga. Ada juga vaksin, ada Dok. vaksin dengue ya. Berarti ya, Dok. Betul. Selain 3M plus tadi, kita punya vaksin ya. Sekarang itu sudah masuk Indonesia, cuma baru ada 1 vaksin setahu saya ya. Namanya tuh TDV ya, tetravalent dengue vaksin. Nah, itu yang di ACC sih setahu saya baru itu. Itu tuh diperuntukkan untuk usia 6 sampai 45 tahun. Ya. Cuma untuk persebarannya mungkin nanti dicari tahu lagi ya untuk vaksin. Cuma sekarang sudah ada karena memang tingginya angka dengue ini akhirnya disediakan vaksin sekarang, vaksin dengue-nya. Bisa juga ada obat alternatif ya, Dok ya? Bisa. Udah vaksin belum? Belum. Oke. Nah, terus mungkin yang terakhir nih, Dok, take home message buat teman-teman Transakardina sebelum kita lanjut ke tanya jawab. Take home message-nya ya, mungkin kita harus lebih sering mencegah, karena mencegah itu ternyata begitu penting dan begitu bermakna kalau kita sudah menyadari dari awal. Jadi benar-benar kalimat mencegah lebih baik daripada mengobati itu penting, meskipun seringnya diabaikan. Diperhatikan 3M plus tadi, sedangkan dan ditambahkan dengan vaksin itu lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa mengasah diri dengan mencari tahu pengetahuan-pengetahuan baru tentang demam. Contohnya hari ini kita mengadakan edukasi sedikit ya, mungkin tentang demam berdarah dengue.
dengan dari platform-platform digital sekarang tuh lebih mudah, tidak perlu bayar. Bayar kuota aja ya dok? Bayar kuota aja, Bayar kuota iya. aja. Itu penting sih, kita perlu mengasah diri biar lebih tahu mungkin penyakit-penyakit sekarang kan aneh-aneh ya dok ya. Nah itu kita perlu tahu biar nggak panik di rumah ya, biar karena penyebab demam itu banyak, nggak cuma demam berdarah dengue aja. Oke. Demi Indonesia sehat. Terima kasih 45. Beda lagi dia. Beda lagi. Oke, berikutnya kita ke sesi tanya jawab aja deh kalau. Oke, boleh. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama nih, DPD boleh tidak dirawat jalan atau tidak perlu rawat inap? Oke, tadi sudah dibahas dikit ya dok? Iya. Dok tadi? Iya, oke. DBD boleh rawat inap atau tidak gitu ya? Jawabannya tadi sesuai dengan stagingnya, kapan ringan, kapan berat, kapan sangat berat. Mungkin kita sedikit refresh masalah perjalanan penyakit kali ya dok, kita lupa belum dibahas. Oke. Fase-fasenya, jadi DBD itu punya 3 fase dok. Fase demam, fase kritis, dan fase recovery atau fase pemulihan. Fase pertama atau fase demam itu biasanya di 3 hari pertama. 3 hari pertama. Betul, itu biasanya demamnya cenderung tinggi. Suhunya kalau dicek 39, bahkan bisa sampai 40 ya. Mereda sebentar dengan obat paracetamol, nanti tinggi lagi. Biasanya seperti itu. Dan di fase ini, di fase demam ini itu cenderung tingkat dehidrasinya atau resiko dehidrasinya itu lebih tinggi. Ya, harus sering-sering diberikan minum. Nah, tapi pada 3 hari pertama ini kalau dicek laborat, biasanya belum ditemukan tanda-tanda dengue yang berarti ya. Cuma kita dari medis sudah punya ya dok ya pemeriksaan tambahan pada 3 hari pertama. Kita biasanya nyebutnya dengan NS1. Ya, efektif di 3 hari pertama ya. Biasanya kita sudah bisa mendeteksi bener nggak nih ada virus dengue-nya ya. Itu fase demam. Yang kedua itu fase kritis. Nah, ini yang perlu diketahui oleh kanca-kanca Kardinah. Biasanya pada fase kritis ini kan demamnya menurun. Makanya disebut pelana kuda. Tinggi, turun ya. Nah, tapi turunnya ini yang perlu diwaspadai. Karena biasanya di hari ke-4 sampai hari ke-6 mungkin ya dok ya. Redanya ini tidak semerta-merta reda aja, malah biasanya gejalanya meningkat. Contohnya muntah jadi berlebih, perdarahan spontan jadi muncul. Contohnya tadi mimisan, kemudian terus gusi berdarah, betul, BAB darah, muntah darah. Nah itu biasanya muncul nih di fase kritis ini. Nah kalau dicek laborat ketemu deh tuh trombositnya mulai turun, atau hematokritnya atau kekentalan darahnya mulai naik. Nah ini udah ada gejala-gejala nih ke arah virus dengue tadi ya, mungkin yang dikatakan dengan DBD tadi. Nah, hari ke-4 sampai ke-6 reda nih turunnya. Biasanya disebut pelana kuda karena nanti ada fase demam lagi tapi sebentar. Ya, naik lagi suhunya tapi cuma sebentar. Habis itu masuk deh ke fase pemulihan atau fase recovery. Biasanya tuh disebut dengan pemulihan apabila sudah 24 jam bebas demam tanpa obat dan lebih dari 7 hari. Lebih dari 7 hari. Betul. Jadi bukan baru hari ke-4 udah bebas demam, itu malah fase kritis. Ya. Tapi lebih dari 7 hari, sudah 24 jam bebas demam. Kemudian kalau dicek laboratnya juga trombositnya udah mulai naik, hematokritnya atau kekentalan darahnya mulai turun. Anaknya mulai aktif juga ya dok? Anaknya mulai aktif, nafsu makannya mulai meningkat, betul. Udah nggak letoy-letoy lagi. Pelana kuda mungkin itu ya. Terus kapan nih harus rawat inap ya? Itu sih sebenarnya menentukan rawat inap atau tidak dokter, ya. Jadi mungkin tadi lebih ke kapan harus periksanya tadi, ya. Kalau udah ada gejala demam tinggi atau muntah-muntah terus-menerus, lebih dari 5 kali sehari misalnya muntah-muntahnya, atau disertai dengan gejala perdarahan. Perdarahan itu. Insya Allah cukup menjawab. Semoga menjawab ya. Menjawab. Nah yang kedua nih dok, DBD bisakah menular? Oh ya, tadi sudah dijelaskan ya dok ya, yang di awal banget tadi. Jadi ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti, gitu ya dok ya. Langsung aja ya. Yang ketiga, apakah kalau sudah kena DBD bisa kena lagi? Nah, jadi DBD ini punya beberapa varian ya dok ya. Kalau kita nyebutnya mungkin serotype. Ya, dengue ini punya 4 serotype. Serotype 1, 2, 3, 4 kita katakan kayak gitu. Yang paling sering di Indonesia itu memang serotype 3. Yang paling sering bikin endemis ini. Anggaplah misalnya dokter Sultan terkena infeksi atau terkena gigitan nyamuk serotype 3. Serotype 3. Terus
udah sembuh nih, otomatis kan antibodi mengenali ya, punya sinyal nih, oh saya sudah kenal nih serotype 3 gitu. Kebal gitu ya, Dok? Kebal gitu, betul. Nah, kalau misalnya nanti digigit lagi dengan virus dengue yang serotype 3, itu cenderung biasanya gejalanya lebih ringan. Oh, okay. Betul. Jadi bisa apa tidak kena lagi bisa. Ya. Beda cerita kalau misalnya serotype 1, 2 atau 4 yang kena ini. Nah, tubuh kita belum punya kekebalan. Belum kenal sama serotype-nya. Belum kenal. Jadi mungkin lagi bisa kena gejala-gejala yang tadi muncul lagi. Jadi jawabannya apakah bisa kena lagi? Jawabannya bisa. Bisa. Kita bisa. Lanjut yang keempat, apakah benar anak lebih beresiko terkena DBD? Tadi juga saya disinggung ya, Dok ya. Ya benar, lebih beresiko ya, Dok ya. Betul, karena setuju, Dok. Nyamuknya itu beredarnya lagi aktif-aktifnya pas jam anak main juga ya, Dok ya. Jadi anak-anak kita akan lebih beresiko terkena DBD. Iya. Oke, lanjut aja. Apakah ibu menyusui yang terkena DBD bisa menularkan ke bayi? Oke, ibu menyusui, menarik ya, Dok ya. Ke bayi yang disusuin mungkin maksudnya ya, Dok ya. Iya. Bukan bayi tangganya mungkin. Oh, bukan dong. Gimana ya? Yang nanya gimana tuh katanya? Oke, mungkin pertanyaannya lebih ke ASI itu menularkan virus dengue apa enggak ya? Oke. Enggak ya, jawabannya ya. Jawabannya tidak. Jadi virus dengue itu tidak menular lewat ASI, tapi menular lewat vektor tadi nyamuk. Nah, posisi menyusui itu kan memang sangat dekat ya, ibu dan anaknya. Kalau misalnya saat ibu proses menyusui ini tiba-tiba ibunya memang lagi terkena virus dengue dan ada nyamuk yang menggigit ibu, kemudian nyamuk itu menggigit si bayi, ya kemungkinan bisa tertular. Tapi via nyamuknya, bukan dari ASI-nya. Iya, betul. Jadi baiknya si ibunya juga memproteksi diri dari nyamuk juga ya, Dok? Betul. Ya? Terus berikutnya nomor 6, kena DBD apakah mempengaruhi sistem kekebalan tubuh atau tubuh menjadi lemah? Tubuh menjadi lemah. Oke. Mungkin maksudnya setelah kena DB jadi lemes nggak gitu ya? Kalau misalnya dalam fase penyakitnya tadi 7 hari pertama ya mungkin iya ya, Dok ya. Tapi lemes ya, Dok? Pasti lemes karena memang sedang bergejala, sedang terinfeksi. Tapi kalau setelahnya begitu sudah masuk fase pemulihan, saya rasa enggak ya, Dok. Karena antibodi kita kan punya sistem yang baik ya. Jadinya begitu sudah dieliminasi, ya sudah selesai, tidak berkepanjangan. Mungkin beda cerita dengan virus HIV ya, yang memang nyerangnya ke sistem imunnya. Iya, betul sekali. Ya, jadi jawabannya ya tidak mempengaruhi kekebalan tubuh ya, Dok ya. Maksudnya tidak bikin imun kita jadi makin turun, itu berarti tidak. Iya. Itu ya, Dok. Oke. Ada lagi, Dok. Kayaknya yang terakhir deh. Oke. Selamat pagi, Dok. Untuk masa tenggang demam dinyatakan DBD berapa hari ya? Soalnya kadang anak saya demam bisa sampai 3 hari, Dok. Jadi takut, Dok. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, sama-sama. Belum jawab ya. Mungkin kembali ke tadi ya, ke fase-fase DB tadi. Fase kita tadi punya fase demam, fase kritis, sama fase pemulihan. Dikatakan positif DB itu bisa dari hari pertama karena kita punya pemeriksaan NS1 itu ya. Jadi ya tadi misalnya begitu anak udah 3 hari, biasanya kan ibu-ibu tuh kalau anaknya baru demam sehari tuh ya masih di rumah dulu lah, ya. Mungkin cuma masuk angin, biasanya gitu. Demam hari kedua, oh ya nantilah mungkin besok gitu. Cuma kalau udah hari ketiga, saran saya sih tidak diperlama, ditunda-tunda lagi ya. Harus diperiksakan ya, Dok ya? Harus diperiksakan karena kasihan anaknya ya. Pasti nggak enak banget rasanya, apalagi kalau nafsu makannya sampai turun. Gejala dehidrasi juga resiko tinggi. Jadi kalau udah hari ketiga seperti ini, saran saya segera diperiksa aja, dibawa ke dokter. Nanti dokter yang lebih paham mungkin bisa dicek laborat, di pemeriksaan fisik dan lain-lain sih. Oke, jadi amannya ya hari ketiga itu ya, Dok? Hari ketiga itu ya mungkin ya. Soalnya mungkin dalam rentang 3 hari itu anaknya udah muntah-muntah, udah pemikir segala macam, ya jangan tunda lagi ya, Dok ya? Iya, betul. Oke, mungkin ini ya, Dok, kita memperlihatkan ini ya, misalnya pasien datang nih. Iya. Kan kadang kalau ibu-ibu tuh yang mungkin belum pernah meriksain anaknya cenderung takut ya. Nanti diperiksa dokter gimana ya, anakku nangis dan lain-lain. Nah, segala macam. Jadi mungkin ibu-ibu yang mungkin bingung,
begitu datang gitu ya, kita kan pasti anamnesa dulu Bu, atau wawancara. Ya, Wawancara dulu nih, tanya-tanya dulu nih, keluhan anaknya apa Bu, atau keluhan mungkin misalnya bapaknya gitu ya, suaminya apa nih, anggaplah demam 3 hari ya, seperti kasus tadi. Terus kita lakukan pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik itu kan nanti menentukan apakah nyari perut nggak, nyeri-nyeri sendi nggak, misalnya kita cari dari gejalanya nih. Kemudian kita nanti biasanya melakukan penunjang atau laboratorium ya Dok ya. Mungkin yang udah pada sering dengar darah rutin, lihat trombosit, lihat hematokrit, lihat NS1 ya, seperti itu. Ini fokusnya ke demam berdarah dengue ya mungkin ya. Jadi saran saya sih ikuti aja alur dari dokternya itu ya, karena memang mau mencari penyebab dari demamnya kayak gitu. Biar ada gambaran mungkin ya kalau berobat ke dokter tuh akan diapakan saja. Oh, ada satu uji juga Dok yang mungkin bisa dilakukan para dokter yang nanti mungkin ibu-ibu biar nggak bingung tuh diapain sih anak saya gitu ya. Biasanya tuh ditegakkan dengan uji torniket. Oke, tensi gitu ya Dok ya? Iya, atau uji bendung ya disebutnya. Nanti di tensi di sininya biasanya dilihat ada bintik-bintik merah apa enggak keluar di sini, kayak gitu sih mungkin. Oke. Terima kasih dokter pengetahuannya. Saya boleh tanya juga nggak Dok? Oke. Iya. Tadi kan dijelasin ada fase tertentu di mana trombositnya turun itu Dok. Iya. Mulai yang fase yang berat ya Dok ya. Mulai tetap ada tanda pendarahan, trombositnya turun, dan bau badan naik. Nah biasanya itu orang-orang suka pada tanya-tanya tuh, ini biar trombosit naik diapain nih sarannya? Oke. Nah, itu gimana? Oke. Mungkin makanan atau minuman apa nih gitu ya betul, bisa. yang bisa menaikkan trombosit gitu ya. Memang biasanya seringnya yang terkenal sudah jambu biji. Ya, jus gitu. Oke, itu sebenarnya benar nggak sih Dok, jambu biji itu bisa naikin trombosit nggak sih gitu ya? Memang ada ininya Dok, ada penelitiannya kalau jambu biji itu punya 2 kandungan yang bisa meningkatkan atau memicu memicu sel-sel darah di sumsum tulang. Nah, sedangkan kan pada masa demam berdarah ini kan kita butuh nih ya. Jadi bagus jambu biji ini gitu. Jadi terbukti ya Dok ya? Terbukti. Secara ilmiah terbukti. Betul, terbukti. Terus apalagi sih selain jambu biji ya? Sebenarnya secara prinsip tuh kita butuh makanan yang tinggi vitamin C, vitamin K, folat dan zat besi. Ya. Dari vitamin C itu sendiri mungkin kita sudah tahu buah-buahan, aneka buah selain jambu biji tadi ya, punya buah-buahan lain, jeruk gitu ya. Buah delima itu bagus juga, tinggi antioksidan gitu seperti itu ya. Kemudian makanan apa Dok? Sayuran hijau. Sayuran hijau. Betul, sayuran hijau itu bagus. Ya mungkin yang nggak suka tadinya Kanca Karina harus mulai mencintai sayuran hijau karena memang sebermanfaat itu. Ya, oke sih mungkin itu ya. Zat besi mungkin bisa dengan ati ampela, hati sapi ya. Kalau ada tanda-tanda perdarahan kan pasti kan butuh darah atau cadangan zat besi lagi ya Dok. Zat besi lagi kayak gitu. Oke. Tanya apa lagi? Semoga menjawab. Terima kasih. Tanya apa lagi ya? Sudah deh Dok, ini juga udah habis pertanyaannya. Dari saya juga sudah deh kayaknya. Oke Dok, terima kasih waktunya. Terima kasih Kanca Karina, terima kasih Dokter Sultan. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat pada sahabat semuanya. Amin. Iya, jadi itu saja dari saya, Dokter Sultan dan Dokter Prima. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah pengetahuan dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Semoga Kanca Karina juga sehat selalu dimanapun Anda berada. Baik, saya Dr. Sultan dan Dr. Prima pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.